Tapi yang Pak ya? nonton sama-sama, Bu. Jadi satu Oh, akun ditonton 3-4 orang. Jadi mungkin lebih dari 10.000 orang yang menonton. oh Jadi gitu. sekarang sudah populer dengan arisan kuota, Bu. Iya. Nah, caranya tiap hari, jadi handphone siapa yang hari ini standby, lalu besok gantian. Oh gitu. Iya iya, baik baik. Itu sekitar 10.000 lebih di YouTube. Ya baik baik. Apresiasi yang sangat luar biasa untuk DPP PPNI ya yang sudah menyelenggarakan kegiatan rutin seminar ya ke-53 ya. Kepada yang terhormat Bapak Harif Fadila sebagai Ketua DPP PPNI, Ibu Mustika Sari sebagai Ibu Sekjen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini untuk men-sharingkan tentang aplikasi ya dalam penerapan 3S. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suryadi selaku Ketua DPP Inwokna, kemudian Bapak Sekjen Bapak Haryanto yang telah memberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk sharing ya. Kemudian terima kasih juga nih buat Pak Jajat sebagai host dan moderator hari ini. Saya langsung saja ke sesi sharing tentang aplikasi 3S dalam asuhan keperawatan luka ya. Kebetulan saya di Inwokna sebagai bidang pelayanan. Jadi ini sebetulnya challenge juga ya, tantangan buat kami di bidang pelayanan Inwokna untuk mensegerakan terbitnya buku standar asuhan keperawatan yang terkait perawatan luka, stoma, dan kontinensia. Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan ya dalam tahun 2020 ini. Teman-teman semua, Bapak Ibu tentunya sudah sudah mendengarkan banyak sekali materi tentang 3S ini ya. Dan kita juga paham ketika nanti Bapak Ibu semua mendapatkan kasus dengan luka atau ulcer, tentunya akan ada masalah yang aktual, risiko, dan juga promosi kesehatan dimanapun prakteknya, baik di praktek pelayanan kesehatan di Fasiankes ataupun di praktek mandiri ya. Nah, pada saat kita melihat atau mendapatkan pasien dengan luka apapun ya, kecuali luka hati ya, luka yang betul-betul fisik luka, maka sesungguhnya bukan hanya satu masalah atau diagnosa yang dimunculkan atau ada. Kalau misalnya kita bicara tentang luka, biasanya kan kita akan bicara tentang diagnosa gangguan integritas kulit gitu ya. Tapi sesungguhnya pada pasien luka ini secara fisiologis, psikologis, perilaku, relasi, dan lingkungan itu akan mengalami perubahan, akan mengalami gangguan ataupun risiko mengalami gangguan ataupun untuk promosi kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatannya. Nah, kalau yang Bapak Ibu mungkin sudah pahami juga bahwa di dalam buku SDKI itu ataupun di berbagai seperti Nanda gitu ya, itu rata-rata memang mengelompokkan gangguan integritas kulit itu dalam skup lingkungan ya, sebagai bagian dari gangguan dari sisi lingkungannya. Nah, kondisi klinis apa sih yang terkait pada saat kita merawat pasien dengan luka? Secara umum, kita membagi luka itu mudahnya menjadi dua ya, memang berdasarkan waktu penyembuhannya atau proses fisiologis penyembuhannya. Jadi kalau luka akut ini adalah luka yang sembuh sesuai dengan waktu dan proses penyembuhannya, atau lebih gampangnya kita sebut luka yang sembuh secara fisiologis gitu ya, tepat waktu lah gitu. Nah, contohnya misalnya luka kecelakaan, luka bakar, dan yang lain-lain. Nah, kalau luka kronis, ini adalah luka yang mengalami kegagalan, baik dalam waktunya maupun dalam prosesnya. Kegagalan itu bisa terjadi di fase manapun. Bisa di fase inflamasi, bisa di fase proliferasi, ataupun di fase maturasi. Dan biasanya luka kronis ini akan dipengaruhi oleh faktor penyulit. Apa yang membuat dia mengalami kegagalan? Nah, faktor penyulitnya banyak tentunya. Seperti misalnya penyakit penyerta, diabetes ya, ataupun gangguan pada pembuluh darah ya, ataupun karena nutrisi,
Faktor usia pun mempengaruhi. Semakin usianya semakin lanjut, maka proses penyembuhannya dia akan lebih melambat dibandingkan dengan pasien yang masih anak-anak ataupun remaja dewasa. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini contohnya, luka kronis ini adalah luka tekan, luka diabetes, luka kanker, luka arteri, dan luka vena. Jadi luka kronis ini identik dengan faktor penyulitnya. Ya, luka tekan misalnya. Luka tekan itu faktor penyulitnya adalah karena penekanan salah satunya ya, walaupun sebetulnya banyak faktor yang menyebabkan terjadi luka tekan ya, atau pressure ulcer. Nah, yang terbaru 2007 istilahnya udah ganti lagi nih ya, pressure injury, karena ada stage yang sebelum terjadi luka gitu. Nah, kemudian ada luka diabetes. Luka diabetes ini identiknya penyulitnya itu karena penyakit gula atau diabetes. Makanya disebut luka diabetes. Tapi awalnya sebetulnya dia penyebabnya macam-macam. Luka diabetes ini, misalnya karena kutu air, karena kapalan, karena apalagi jatuh misalnya, kesandung ya, atau karena cantengan ya. Cantengan itu kukunya yang nusuk gitu ya. Nah, kemudian dia menjadi luka diabetes. Kenapa dia dikatakan luka diabetes? Karena ada faktor penyulitnya, yaitu penyakit diabetes. Begitu juga dengan luka kanker, luka arteri, dan luka vena. Jadi luka kronis ini sebetulnya identik dengan faktor penyulitnya. Sedangkan luka akut itu identik dengan faktor penyebabnya. Nah, ini adalah kondisi klinis di mana pasien mengalami luka atau kejadian luka atau kerusakan pada integritas kulitnya. Oke, saya ambil kasus ya, salah satu contoh, karena banyak sekali kasusnya. Jadi ini saya ambil contoh pada kasus luka akut, yaitu luka bakar. Kebetulan saya ambil dari praktek saya sendiri, di tempat praktek saya. Kebetulan saya praktek mandiri di daerah Jakarta. Nah, kondisi klinis yang terkait pada pasien luka bakar ini apa? Nah, ini harus dipahami teman-teman yang berpraktik luka, itu harus memahami luka itu tidak hanya lukanya saja, tapi secara holistik. Secara holistik itu gimana maksudnya? Secara holistik itu maksudnya dilihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesembuhan dari pasien luka bakar tersebut. Misalnya pada awal terjadinya luka, itu jika luka itu luas, luka itu mengenai area wajah, leher ya, itu akan mengalami trauma inhalasi, sehingga akan terjadi apa? Risiko terjadinya sumbatan jalan nafas. Atau dia bisa juga berisiko mengalami stres pernapasan. Karena apa stres pernapasannya? Karena adanya eskar yang melingkar. Eskar itu jaringan nekrotik biasanya pada pasien luka bakar grade 3 dalam, ya grade 3, itu dia akan membentuk jaringan nekrosis yang kita sebut dengan eskar. Dan eskar ini melingkar di badan, sehingga dia tidak bisa melakukan ekspansi paru. Nah, ini akan terjadi yang namanya distres pernapasan. Dan luasnya luka bakar juga akan menyebabkan shock, hipovolemi. Terjadi juga hipotermia. Ini hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, ini nantinya terkait dengan asuhan keperawatan yang akan kita berikan. Dengan diagnosa, dengan kriteria hasil, dan juga dengan intervensi yang akan kita lakukan. Lalu pada fase lanjut, biasanya akan terjadi SIRS atau Systemic Inflammatory Response Syndrome, yaitu terjadinya infeksi yang mengarah ke shock ya. Mengarah lagi ke MODS atau Multi Organ Dysfunction Syndrome ya, yang sehingga mengalami kegagalan dalam beberapa organ. Nah, jadi sebetulnya di luka bakar itu ketika dia masih fase akut, yang harus kita perhatikan ini gitu. Jadi bukan di lukanya. Lukanya itu nanti ya di fase lanjut. Di fase awal tuh lebih kepada kegawatannya ya, saving life-nya dulu. Kemudian di fase rehabilitatif, bagaimana caranya mencegah atrofi? Kan kita juga merawat pasien sebagai seorang perawat, kita merawat pasien tidak hanya berharap bahwa lukanya sembuh, tapi bagaimana sesudah luka itu sembuh? Apakah pasien akan kembali ke kehidupan normalnya atau dia mengalami perubahan secara fisik? Nah, itu yang harus diperhatikan. Selain atrofi, di sini
risiko yang akan terjadi pada pasien luka bakar itu terjadi kontraktur atau